Shalom para pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali bisa berjumpa dengan saudara kembali dalam program Suara dari Beersheba bersama dengan saya Pendeta Fendi Simatau. Hari ini kita akan membahas satu topik dengan judul Gereja dalam Kemuliaannya. Saudaraku yang diberkati Tuhan, di luar Alkitab, alam semesta merupakan suatu misteri yang tidak dapat dipahami. Satu-satunya cara untuk saudara dan saya sebagai gereja memahami makna dan tujuan alam semesta ini diciptakan, tentunya untuk kepentingan gereja di dalamnya. Alam semesta diciptakan dengan tujuan untuk manusia mengelola dan mengusahakan taman itu. Seperti Tuhan menaruh Adam dan Hawa di Taman Eden, demikianlah mereka harus mengelola hal itu. Saudaraku yang diberkati Tuhan, sayangnya dosa masuk dan mengambil seluruh yang namanya kemuliaan dan kualitas hidup sebagai seorang manusia yang memiliki potensi dan kualitas Tuhan. Saudaraku yang pendengar dimanapun Anda berada, kata Golgota, disitulah iblis dihancurkan dengan sah serta membatalkan semua tuntutannya. Allah meletakkan dan menyerahkan mandat pelaksanaan kemenangan kepada gereja. Seperti tadi saya katakan, dosa membuat manusia terpisah dari Tuhan. Dosa membuat kemuliaan itu hilang dari manusia, menjadi rusak segala sesuatu yang dikerjakan dan dibangun oleh manusia. Ketika dosa menggerogoti kehidupan manusia, semua yang direncanakan, semua yang dibangun oleh manusia, tidak ada satupun yang memuliakan Tuhan. Tetapi Tuhan tidak kekurangan cara. Di Golgota itulah Anak Allah, Yesus Kristus, dengan telanjang kakinya, Dia tergantung antara bumi dan langit. Di atas kayu salib itulah pengampunan dinyatakan. Di atas kayu salib itulah suara hati Tuhan diperdengarkan. Bahkan agenda dan tujuan Tuhan kepada manusia dibukakan lewat penyaliban Yesus Kristus. Anak Allah mati untuk kita. Anak Allah menebus seluruh dosa-dosa kita. Itu sebabnya saudaraku, pertobatan itu penting bagi manusia. Kehidupan yang dilahirkan kembali itu penting untuk manusia. Karena dengan pertobatan, dengan kelahiran baru, kita boleh masuk dan melihat dan mencicipi, mengalami, bahkan hidup di dalam agenda dan kehendak Allah. Saudaraku yang diberkati Tuhan, Allah meletakkan dan menyerahkan mandat pelaksanaan kemenangan kepada gereja. Di Golgota itu Yesus mengalami kemenangan luar biasa. Maut dikalahkan, 3 hari berikut Dia bangkit dan mengalahkan maut. Ini membuktikan bahwa Allah kita adalah Allah yang mengerjakan segala sesuatu tuntas dan selesai. Saudaraku yang diberkati Tuhan, dalam Matius 18 ayat 18 dikatakan, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Itulah kuasa dari gereja yang diberikan oleh Tuhan kepada saudara dan saya. Saudaraku yang diberkati Tuhan, Lukas 10 ayat 17, Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang dapat membahayakan kamu. Saudaraku yang diberkati Tuhan, ular dan kalajengking adalah simbol-simbol untuk menggambarkan tentang kuasa kegelapan, simbol-simbol tentang kuasa iblis. Saudaraku yang diberkati Tuhan, tetapi di situ dikatakan bahwa kuasa untuk menahan kekuatan musuh, kemampuan kita sebagai gereja, kapasitas kita sebagai gereja, potensi yang Tuhan taruh di dalam saudara,
Tuhan pingin untuk kita memaksimalkan seluruh apa yang Tuhan percayakan bagi saudara dan saya. Saudaraku yang diberkati Tuhan, pendengar dimanapun Anda berada, penting untuk saudara memahami dan mengerti bahwa saudara dan saya telah ditebus, kemenangan telah diberikan kepada gereja. Itu sebabnya gereja punya potensi besar untuk mengendalikan kota bahkan negara di mana dia ada. Alkitab berkata doa orang benar besar kuasanya. Doa orang benar menentukan sejarah satu bangsa. Betapa doa-doa yang dinaikkan dengan hati yang benar dalam ketulusan menghadirkan kemuliaan. Bahkan doa-doa orang benar memberikan jalan kepada sorga berdiam di bumi. Saudaraku yang diberkati Tuhan, mahkota hanya disediakan bagi pemenang. Kita adalah orang-orang yang dikhususkan untuk menang. Kita orang-orang yang dipanggil, yang telah ditebus untuk kemenangan-kemenangan selanjutnya. Kita berperang bukan dari kekalahan kepada kemenangan, tapi kita mempertahankan bahkan mengalahkan musuh. Bahkan kita berperang dari kemenangan kepada kemenangan berikut. Saudaraku yang diberkati Tuhan, kita maju dari pengharapan kepada pengharapan, dari kemuliaan kepada kemuliaan, dari iman kepada iman. Saudaraku yang diberkati, Wahyu 3 ayat 21 dikatakan, barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Saudaraku yang diberkati Tuhan, pendengar yang berbahagia, gereja Anda dan saya adalah gereja mempelai Kristus. Alkitab berkata bahwa kita adalah mempelai Kristus. Kristus datang untuk mengambil mempelainya, yaitu gerejanya. Kita orang-orang yang telah dibeli, kita orang-orang yang telah ditebus dengan seluruh keberadaan yang luar biasa. Anak Allah mengorbankan dirinya untuk mendapatkan mempelai perempuannya, yaitu gereja. Gereja memegang perimbangan kuasa di dalam segala urusan dunia. Kehadiran gereja di satu kota menentukan nasib kota itu. Kehadiran orang percaya di tengah-tengah lingkungan dan komunitas, mereka datang untuk memberikan keseimbangan. Dan saudaraku, kita ada di satu kota, kita ada di satu provinsi, berarti ada tujuan Tuhan bagi kita. Bagaimana Tuhan memanggil Daniel untuk memperlihatkan kedahsyatan Tuhan, hikmat, kecerdasan, pengertian, bahkan roh yang lain. Alkitab berkata Allah memberikan mereka kapasitas hikmat untuk menyelesaikan seluruh pertanyaan-pertanyaan yang disodorkan oleh Nebukadnezar pada zaman itu. Bagaimana Tuhan mengutus Yusuf untuk memberkati Mesir. Bagaimana Firaun begitu nyaman di tahtanya karena ada Yusuf di dalamnya. Alkitab berkata Yusuf disertai Tuhan, Daniel disertai Tuhan. Semua orang-orang ini adalah orang-orang yang dipakai dan diutus untuk memberkati kota di mana mereka berdiam. Saudaraku yang diberkati Tuhan, kita sebagai gereja, kehadiran Anda di satu kota sangat menentukan kemajuan kota itu. Politik, budaya, sosial, keamanan, ada semua di tangan gereja. Gereja yang berdoa adalah gereja yang melihat sejarah Kristus bermanifestasi dalam kota. Gereja yang berdoa adalah gereja yang menghadirkan kemuliaan Tuhan. Gereja yang berdoa adalah gereja yang menyayangi kota. Gereja yang berdoa adalah gereja yang mengasihi pemerintahannya. Saudaraku yang diberkati Tuhan, penting untuk saudara pahami betul bahwa kehadiran Anda memberi warna baru di semua lini kehidupan di mana Anda dan saya ada. Saudaraku yang diberkati Tuhan tidak menetapkan doa sebagai suatu jalan pertama yang langsung menyelesaikan segala sesuatu. Tetapi doa adalah cara Tuhan untuk memberikan pelatihan kerja kepada gereja dalam mengalahkan kuasa-kuasa yang memusuhi Allah. Saudaraku yang diberkati Tuhan, penting untuk kita pahami bahwa doa itu sebagai medan
untuk kita berlatih, memperkuat spiritual kita, mempertahankan kota, mempertahankan kebenaran Kristus. Sebab di dalam doa-doa orang benar besar kuasanya. Nah, dengar ini baik saudara. Kamar doa adalah arena yang menghasilkan pemenang-pemenang. Orang yang berdoa adalah orang yang melihat masa depan. Orang yang berdoa adalah orang yang melihat damai sejahtera. Orang yang berdoa adalah orang yang mengasihi kotanya. Orang yang berdoa adalah orang yang tahu bagaimana memberikan apresiasi kepada kota di mana dia huni. Saudaraku yang diberkati Tuhan, mengertilah bahwa kita ada dan dipanggil untuk mewarnai kota di mana kita tinggal. Saudaraku yang diberkati Tuhan, Mazmur 8 ayat 6 dikatakan, namun engkau telah membuatnya tetapi lebih rendah dari Tuhan atau makhluk surgawi. Engkau memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Saudaraku yang diberkati, Tuhan telah membuat kita sedikit lebih rendah dari Tuhan atau makhluk surgawi. Engkau memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Kita punya kemuliaan, kita punya kehormatan. Kehormatan dan kemuliaan itu akan terus terjaga ketika saudara dihidupi dengan doa-doa yang lahir dari kehidupan yang benar. Saudaraku yang diberkati Tuhan, sangat baik untuk saudara dan saya mengalami hal-hal ini, saudaraku. Rahasia dari doa yang dijawab ialah iman tanpa keraguan. Matius 11 ayat 23. Berdoalah untuk kesejahteraan kota di mana Tuhan tempatkan Anda dan saya. Kita dipanggil untuk melihat kemuliaan datang dalam kehidupan bermasyarakat, bergereja, berkeluarga. Saudaraku yang diberkati Tuhan, pemerintah membutuhkan doa-doamu. Gereja, tubuh Kristus, orang percaya, dunia membutuhkan doa-doa yang lahir dari hati yang mengasihi Tuhan. Selalu ingat saudaraku, bahwa kekuatan doa adalah kekuatan untuk menciptakan masa depan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, mengertilah Yesus ada di Golgota untuk mengembalikan kita kepada jalan dan tujuan. Saudara, kita ditebus untuk tujuan Tuhan. Kita dikhususkan untuk kepentingan Tuhan. Percayakah saudara bahwa apa yang saudara dan saya alami hari-hari ini adalah bagian dari arena untuk kita semakin didewasakan, untuk kita semakin mengerti apa yang menjadi rencana dan agenda Tuhan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, pahami dan mengerti benar bahwa Allah kita adalah Allah yang mengerti kehidupan kita. Allah kita adalah Allah yang sedang dan sudah, bahkan yang telah mengerjakan hal-hal itu lebih dulu. Yesus berdoa, dia menunjukkan contoh bagi kita. Dan hari ini saudaraku, seperti tadi saya katakan, kamar doa adalah arena yang menghasilkan pemenang-pemenang. Anda ingin menang atas persoalan hidupmu? Berdoa. Anda ingin mengalami berbagai mujizat dalam perjalanan kehidupan, kerjamu, rumah tanggamu, studimu? Berdoa. Berdoa adalah pintu, adalah kunci untuk engkau melihat hal-hal yang mustahil menurut kita. Tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saudaraku yang diberkati Tuhan, ada begitu banyak orang-orang yang sederhana, tapi mereka tidak sederhana ketika ada di ruang doa. Orang-orang yang terlihat sepertinya biasa, tetapi ketika mereka ada di ruang doa, mereka keluar dari sana. Mereka adalah orang-orang yang luar biasa. Doa adalah ucapan yang sederhana, mudah disebutkan, tapi sulit dilakukan. Kenapa? Karena doa, iblis menaruh yang namanya kemalasan, kejenuhan, bahkan kebosanan di dalamnya. Semua itu menggerogoti daging kita. Tujuannya apa? Supaya ruang gerak kita tidak diperluas. Doa orang benar, ruang kerja kita, ruang pelayanan kita semakin diperluas. Itu sebabnya
Kenapa iblis mengganggu kita dengan berbagai jenis kebosanan dan sebagainya? Dia menyerang daging kita. Rasa capek pada daging kita, pada tubuh kita. Tapi roh kita akan semakin kuat ketika saudara ada di kamar doa. Berdoalah saudaraku, sebab kemuliaan Tuhan bagi gereja ada di kamar doa. Selamat berdoa para pendengar dimanapun Anda berada. Berdoalah sampai engkau melihat penggenapan dan jawaban itu terjadi dalam keluarga, pelayanan, dan usahamu. Diberkatilah engkau kemanapun engkau pergi. Doa orang benar besar kuasanya. Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa di hari esok dalam program yang sama bersama dengan saya Pendeta Fendi Simatau dalam program Suara dari Beersheba. Tuhan berkati.